Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Kita ditemani oleh dari Mastel TV, luar biasa, dan welcome di Huawei Booth, yang dimana acara DTCX 2024 ini yang hostnya Mastel sangat luar biasa, karena ini membludak 2 kali lipat dibandingkan dari tahun lalu. Mari kita masuk ke Huawei. Huawei. Terima kasih dulu, Pak Rasidi. Baik. Saya langsung aja Pak Rasidi, ini kan hal-hal yang paling menarik ini, terutama yang ini seperti ini di Indonesia sudah berapa besar? Baik, jadi ini memperkenalkan ya. Ini adalah share kaitannya bagaimana the first 5G warehouse di Indonesia. Ini baru pertama di Indonesia. Bahkan dari kita punya warehouse seluruh dunia, ini salah satu smart warehouse yang 3. Salah satunya ini, smart warehouse. Ini adalah hasil kolaborasi Bapak Ibu sekalian ya, dengan teman-teman kita tentunya, stakeholder, baik pemerintah, Telkomsel, Huawei, Sinotran, ini adalah perusahaan logistik ya, dan juga Asosiasi Logistik Indonesia, kemudian universitas. Dan ini 5G ya? 5G? Iya. Jadi sampai ini, saya lihat tadi, saya cari sopirnya mana, nggak ketemu-ketemu. Oh iya, benar juga. Memang karena ini 5G, maka ini semuanya otomatisasi, bahkan kita kenalkan untuk dia bergerak dengan secara otomatis ya, mendeteksi segala macam. Jadi semuanya ada 2 poin. Yang pertama adalah intelijensi, sensing, kemudian yang kedua automation, robot, sehingga ini akan memberikan efektivitas dan efisiensi. Jadi kombinasi. Kombinasi, betul. Artinya human and robotic. Siap. Jadi tidak selalu bertentangan. Yoi. Betul, siap. Iya. Nah, jadi ini the first 5G warehouse, smart warehouse di Indonesia. Ya. Terima kasih. Ini sekarang kita lihat transport dulu lah. Yang kedua nih, Bapak Ibu sekalian. Network transport dulu. Ya, betul. Jadi ini kita bicara mengenai fiber konektivitas. Jadi kalau kita tahu Bapak, jadi kalau misalnya katakan kita bicara fiber yang menjadi media tercepat dan unlimited speed pakai fiber. Yang paling bagusnya Pak, ini konektivitasnya bukan hanya to home, tapi sampai sudah to room. Betul. Saya perhatikan ini. Iya Pak. Tadinya kita kan biasanya hanya sampai FTTH. Ya. Tapi ini kok FTTR. Iya, betul. Ini FTTR. Jadi fiber to the room. Sehingga kita memastikan bagaimana kecepatan, dan kita sama-sama tahu, nah ini adalah perangkat-perangkat kita, to the room, all fiber. Karena to room ya? To room, langsung. Jadi pada saat yang sama, kita tahu Bapak kalau di rumah kan, anak-anak semuanya pakai game online, kecepatan tinggi ya. Jadi kan pengennya biar experience harus benar-benar bagus. Ya. Nah ini pakai fiber to the room. Dan ini sudah. Jadi yang ditayangkan ini sudah ceritanya. Sudah implementasi. Jadi baru akan. Jadi silakan untuk kita memberikan experience terbaik buat Indonesia. Ya, berarti dia komplit campus, room, ya, kemudian apartemen dan lain-lain. Betul. Hotel dan lain-lain. Siap, benar. Baik. Saya tertarik lagi nih. Ini dia Leap Innovation. Apa ini Pak? Ini kok ada kata-kata Leap in Innovation and Data Security. Oke, saya Leap Innovation dulu lah. Sebelum ke Data Security. Baik. Jadi kalau kita ngomongin transformasi digital, ke depan adalah based on cloud. Cloud. Nah, kita mempunyai cloud juga bisnis, ya, cloud bisnis di Indonesia. Bahkan kita mempunyai data center tier 4, 3 area zone. Ya, ada di Cikarang, ada yang di CBD Jakarta, jadi 3 area zone. Apa itu 3 area zone? Semuanya balancing. Jadi ini land ecosystem itu soal Cikarang ya? Tier 4 kenapa coba alasannya? Jadi sebenarnya kita terkolaborasi. Ya. Bagaimana kita kolaborasi dengan partner kita, bagaimana kita memberikan reliabilitas ya tier 4 yang artinya memang katakan tertinggi kelasnya. Sehingga kita meyakinkan bahwa teman-teman dari semua sektor untuk transformasi digital, untuk masuk ke cloud kita, memastikan bahwa reliability-nya itu tinggi sekali, tier 4. Dan jangan lupa, ini masalah security gimana pendapatnya? Security menjadi top prioritas. Security. Betul. Jadi kalau kita di Huawei sendiri sejak tahun lama sekali bahwa kita menaruh artinya cyber security adalah top priority global strategi. Baik katakan secara strategi point of view, organisasi, dan juga equipment, perangkat. Memastikan bahkan kita kontribusi
berpartisipasi aktif untuk global cybersecurity standard. Iya, berarti Gitu. ini masuk semua. Udah masuk. Itu di Iya. peletakan utama yang cyber and security di betul. setiap jalur, yang disuplai oleh Huawei. Betul, Iya. betul Pak. Betul. Luar biasa. Siap. Memang ini kita harus menuju sesuatu. Jadi ini kita lihat infrastruktur cloud. Jadi for Indonesia's the best. Oh, Indonesia best. Nah. Terus ini apa? Skenario apa ini, Pak? Nah, ini sebenarnya ada cloud yang tadi kita ceritakan, Ya. bahwa sebenarnya ini adalah kita mempunyai banyak hal, katakan framework, yang kita lihat adalah ekosistem, ada professional solution dan local talent. Jadi sebenarnya kita akan memberikan suatu fully support. Baik Ya. katakan kita punya local support, kemudian kita ekosistemnya, kita bekerja sama dengan, kita punya 3 layer Pak. Yang katakan edge cloud, Ya. dengan kita memastikan latency dan experience bagus, kemudian regional, masuk ke ekosistem regional, kemudian masuk ke global. Jadi dari customer kita, let's grow together. Dan itu di dalam area market Indonesia besar. udah di mana sih? Udah. Jadi sebenarnya Sudah kita totally. jadi sebenarnya banyak developer kita. Jadi Ya. banyak sekali kalau kita ngomong developer udah milionan, udah jutaan. Karena pada saat kita masuk di Indonesia, sebenarnya bukan masuk Indonesia, itu masuk global langsung. Ya. Jadi teman-teman yang katakan masuk ke cloud-nya kita, dia banyak sekali melihat ekosistem di dunia. Iya. Jadi one entry, you see everything. Iya. Nah, gitu Jadi Pak. one entry, One entry, get everything. you get Ya. everything. Everything. Kapan sudah datang? Oh iya, mantap banget kan. Nah, ini mengenai ini apa nih? Jadi ini sebenarnya Enabling adalah smart ini apa ini, Pak? Jadi ini kaitannya dengan, sebenarnya ini adalah konsep di mana kita bicara kaitannya dengan smart city. Jadi coba nanti ini untuk smart city ini kita lihat bahwa ini terintegrasi, ya. Ya. Jadi integrasi dari semuanya mengatakan bahwa sebentar. Ya, Nah, ini nih. Dan oke. tadi ini saya cari-cari nih apa betul. ini? Jadi Ini kita ada manusia di tengah, Betul. tapi kemudian seperti model AI. Silakan. Ya baik. Jadi ini adalah framework untuk kaitannya Intelligent Operation Center. Kalau Ya. kita bicara kaitannya body. Jadi kita bicara kaitannya kita, body itu Ya. tubuh manusia. Ya. Ada katakan sensing, ada konektivitas darah-darah kita, kemudian di Ya. otak. Jadi ini kita bicara mengenai Smart City Intelligent Operation Center. Ya. Kita lihat infrastruktur tadi, kemudian terintegrated. Ya. Inilah yang akan dipikul oleh transport Betul, tadi. transport, cloud, Cloud, 5G, ya. fiber dan lain-lain akan Ya. terbentuklah ekosistem yang menyeluruh. Ya, ini adalah intelligent sensing, connectivity, intelligence center. Ya. Maka kita namanya City Digital Foundation. Nah, ini ketemunya. Makanya kita ada Jet Twin. Tapi nggak lepas dari shape of body, human Oh body. ya, pasti di situ. Completely. Completely. That is Ya, source of betul. your. Yes, we need to be secure and Yes, healthy. of Ya. course. Jadi ini dia masuk di sini. Betul Oke. sekali, gitu Pak. Ini? Nah, berikutnya Ini power digital forward nih apa ini power, sebenarnya? digital power nih. Ini masalah yang power terus dia berkaitan dengan power yang. Oke, sebenarnya ini adalah prototype digital power. Nah, kita sebenarnya bahwa kita melakukan apa yang namanya intelligent dan green. Jadi inilah prototype yang kita bicara kaitan digital power, green technology. Ini ada hubungan dengan green. Iya. Jadi, Karbon. betul. Karena kan pada saat kita bicara mengenai teknologi depan, itu ada dua konsep, intelligent dan green. Green ini artinya kita berpikir katanya sustainability digital goal. Nah, SDG ini, maka kita melihat bahwa ini suatu solusi yang untuk memberikan bahwa ini biasanya kita kerjakan untuk partner-partner kita di daerah-daerah yang memang membutuhkan suatu generating electricity. Kita kerjasama dengan partner tentunya dengan sebutlah katakan PLN, dan kemudian juga kita juga bisa untuk dilakukan ataupun target kita misalnya daerah isolasi yang memang benar-benar terisolate, kemudian juga untuk daerah katakan misalnya industry zone dan juga rumahan. Energi terbarukan bagaimana dengan penggunaan ini? Bagus, apakah betul. mengenai solar cell? Ya, betul banget. Jadi nanti kita balik lagi bagaimana kita ngomonginnya sustainability energy, green energy tadi, maka dari solar cell, kemudian masuk ke inverter, kemudian masuk ke baterai. Nah, ini baterai-baterai ini yang menyimpan. Dan ini sudah. Ini sudah. Nah, sekarang kita bicara outlook lah ini. Sekarang kan kalau outlook lihat bagaimana kita ini. Begini aja ya. Siap. Nah, outlook ini bagaimana? Jadi ke depan outlook nih? ya. Baik. Terutama ini Indonesia Emas 2045 seperti apa? Baik. Dilihat oleh Huawei. Siap. Jadi kita akan refernya ke megatrend. Oh, megatrend. Nah, megatrend ini global trend seperti apa? Nah, megatrend ini memang kalau kita bicara mengenai industri revolusi, jadi kita menuju industri revolusi 5.
Oh, sudah 5 nih. 5 nih, intelijen. Jadi bukan 4. Bukan 4. Ya. Zero. Betul, Sudah 5. Kita ngomong intelijen ekonomi. Ya. Ya. Jadi 4 digital ekonomi menuju intelijen ekonomi. Ya. Nah, digital ekonomi kalau di Indonesia posisinya di digital ekonomi di 4, industri 4.0. Ya. Ya kan, nah ini kan going forward. Nah, untuk menuju ini ditopang oleh 2. Karena kita ngomongin intelligence tadi, 5G, beyond 5G, Ya. AI, IoT, cloud, and everything. Ya. All the digital evolution. Kemudian yang kedua, kita barengi dengan namanya green. Bagaimana kita akan memberikan fondasi, memberikan dampak yang benar-benar bagus buat global climate. Nah, ini maka digabungkan 2 ini. Nah, dari situ maka kita akan berbicara, gimana cara untuk membentuk ini sebagai referensi bahwa menuju ke teknologi industri revolusi yang kelima. Itu tidak bisa dielakkan karena ngomong teknologi ataupun katakan tren, global trend. Nah, kita masuk ke Indonesia nih. Ya kan, ke Indonesia kalau kita lihat tentunya kita harus berpikir, kita ada di mana posisinya? Ya. Di comparing. Nah, comparing terhadap paling dekat ASEAN, ya kan, kemudian Asia, kemudian global. Ini ya kan? Akan gitu. Atau sudah mulai atau separuh akan ini, Pak? Nah, ini sebenarnya bagus sekali. Nah, event ini DTICX ya. adalah salah satu value yang menjadi tempat untuk sharing. Baik katakan Huawei sebagai penyedia teknologi yang mempunyai dari 170 negara, yang tentunya kita mempunyai banyak use case seluruh global, yang banyak sekali vertical industry yang bisa diadopsi di Indonesia, di sharing. Nah, dari sini sebagai global benchmark, yang mana yang bisa sudah mulai diimplementasikan atau? Nah, jadi kalau kita ngomongin digital economy, kita akan pilih sebenarnya mana yang menjadi the biggest dampak, biggest impact untuk digital economy. Salah satunya adalah smart manufacture. Bahkan kalau kita bicara tadi yang kita sebutkan di awal, the first 5G smart warehouse, itu salah satu bagian dari smart manufacture. Maka ini kita harapkan dengan kita punya 17.000 pulau dan banyak sekali luas area dan kita transportasi logistik sangat penting sekali, maka ini menjadi contoh sangat penting. Bahkan kalau kita bicara smart warehouse itu udah komersial. Efisiensi yang per bit berapa persen? Oh, jadi kalau kita ini rata-rata naik 30%. 30%? Rata 30%. Efisiensi. Jadi 30% increase, bayangkan kalau 30%. Dan itu kan bertahap. Pada saat kita ngomong digital transformasi bertahap. Nah, itu mau menuju ke berapa itu efisiensinya nanti? Jadi efisiensinya kita harapkan terus tergantung kita. Bagaimana kita melihat dari potensi untuk katakan digitalisasi tadi. Dari bukan 20 sampai 50%. Itu bergerak terus sampai 2025 atau 2026. Bayangan kita. Ya kan? Setidaknya 2030 sudah ada indeksnya lagi. Ini yang kita harus bersama-sama ini kita selesaikan bersama nih. Ya, setidaknya indeks itulah. Oh iya. Semua stakeholders. Ya, terukur maksudnya. Terukur. Nah, nanti kita bicara kalau memungkinkan karena ini ranah DTICX yang sangat luar biasa, ada pemerintah, penyedia services, teknologi owner, kemudian users dari semua pihak, ya kan? Nah, ini bisa melihat duduk bareng dan tadi sudah sampaikan dengan banyak konferensi di sini membahas sangat penting dengan kolaborasi, kontribusi, sharing, maka ini bisa menjadi suatu bahan. Paling tidak kita bicara mengenai national planning. Terus gitu. Begini. Ini kan semua sudah berjalan selama ini, experience sudah lah. Bagaimana pandangan Huawei terhadap hubungannya dengan Mastel ini? Nah, ini barangkali dapat elaborate. Siap. Kalau bisa. Baik, Mastel itu bukan aja menjadi satu teman, tapi udah menjadi strategic partnership. Udah lama nih kita, Pak. Jadi satu partnership yang memang katakan kita Huawei sebagai salah satu ekosistem industri. Dan Mastel adalah the mother of association ICT in Indonesia. Artinya bahwa ini menjadi kolaborasi yang matang karena kita memang harus bersama-sama, hand on hand, untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan. Yang tahu sendiri adalah kita, Indonesia, untuk menuju kemana. Jadi dengan kolaborasi Mastel yang banyak sekali kita lakukan dari sejak tahun berapa ya? Lama banget sekali. Mungkin yang banyak itu cuman momen dan peristiwanya. Yang jadi, bukan akan gitu. Nah, yang jadi semua dan ada hasilnya. Dan memang hasilnya sangat terukur dengan Mastel. Artinya banyak sekali yang mendobrak, memberikan percontohan, memberikan sampel yang menjadi referensi buat industri. Karena pada dasarnya lebih living is seeing kan. Nah, disitulah kita akan menjadi perwujudan bersama yang nanti kita harapkan yang sudah terjadi dan memang sangat bagus sekali hasil dan outcome-nya. Maka kita harapkan untuk berkembang lebih lanjut
Apalagi kita ada cita-cita bersama ya, Indonesia Emas 2045, yang saya yakin pasti kita bisa. Kenapa tidak? Dari Dan kita itu, untuk kita. Ya. Gitu. Oke. Jangan lupa Pak Rasidi, konverter broadcast 5G yang kita coba itu kan sukses luar biasa. Itu gimana Pak? Nah, itu Pak Jerius. Itu tuh the first in Indonesia. The first Indonesia. Kita lakukan the real 5G showcase di Solo. Kemudian dia live smart broadcast Mastel TV. Itu yang pertama. Dan itu sangat lancar. Dan ini menjadi satu contoh yang real bahwa kedepannya smart broadcast akan bisa digunakan dengan menggunakan 5G. Iya, dan itu hubungannya dengan efisiensi bit per... Oh iya, betul. Betul Pak Jurius. Jadi pada saat yang sama, pada saat kita bicara mengenai smart broadcast tadi, sangat memberikan dampak yang luar biasa. Bayangkan, pada saat kita melakukan broadcast, banyak sekali perangkat yang dibawa. Ini sangat fleksibel, taruh di sini. Ini cuma jalan langsung. Orang bisa masuk kemana-mana. Orang bisa. Iya, langsung katakan one time, nyala. Dan kita bisa laporkan dengan kualitas yang luar biasa untuk 5G. Dan itu udah komen loh, dari salah satu broadcaster, saya nggak usah bilang namanya lah. Siap. Tapi dia bilang, saya juga ikut coba itu kan. Senang juga sih. Yang penting saya bilang, mana? Mobil uplinkmu, saya bilang. Dia senyum-senyum aja sih. Itu. Tapi setidaknya telah dibuktikan bahwa memang sudah tiba saatnya kita menggunakan hal-hal yang memang dapat mengefisienkan. Dalam fungsi-fungsi aktivitas kita, baik bisnis, pribadi maupun organisasi. Saya kira itu ya. Jadi kalau kita satu tagline-nya itu adalah 5G is now. Jadi 5G is now. Yes. 5G to business is now. Oke. All sectors, termasuk adalah smart broadcast Mastel TV. First in Indonesia. Nanti akan tiba waktunya. Siap. Terima kasih Sukses untuk Mastel TV. Terima kasih. Mastel TV itu